Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasel di sini dari kelas 10 MIPA 1 akan memenuhi tugas PAI dari bab 8. Bab 8 ini menjelaskan untuk menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Apa itu sih pergaulan bebas itu? Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang dan melewati batas dari kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, serta perasaan malu. Perbuatan tercela ini dapat mengarah ke perzinaan dan hal tersebut sangat dilarang oleh Islam. Dari katanya saja sudah bukan perbuatan yang baik ya, karena dari kata bebas itu berarti tanpa adanya batasan atau aturan kita dapat melakukan sesuatu apa saja yang kita mau. Oleh karena itu, karena manusia memiliki rasa nafsu atau ya hal-hal yang berbau pergaulan, pasti akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Pergaulan menurut Islam. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai Islam serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Kemuliaan dan kehormatan diri harus dijaga dengan selalu berakhlak mulia. Lebih dari itu, kesempurnaan iman seseorang tercermin dari kesempurnaan akhlaknya. Ya, betul sekali. Islam ini sangat benar-benar menuntun manusia untuk berbuat sangat-sangat yang baiknya. Hanya saja itu tergantung dengan kitanya juga sendiri. Mengapa sih kita harus menghindari pergaulan bebas ini? Karena dampak dari pergaulan bebas sangatlah negatif. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa memilah dan memilih untuk bergabung dalam sebuah pergaulan agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas dan sesat. Ya, namanya orang tidak sempurna, pasti akan ada yang memengaruhi untuk berbuat positif, dan yang paling tidak inginkan itu negatif ya. Itu kan sangat perbuatan yang tidak diinginkan oleh siapapun, baik orang tua dan keluarga lainnya atau teman-teman yang mendukung kita untuk berbuat positif. Di sini ada terdapat dalil tentang larangan pergaulan bebas dari Quran surat Al-Isra ayat 32 yang bacaannya wala takrobuz zana innahu kana fahisatan wasa'a sabil. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Contoh perbuatan mendekati zina. Pertama, melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan norma dan agama. Yang kedua, mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat, melihat aurat dan menghayalkannya, melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat, dan membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Ya, itu semua itu merupakan perbuatan yang tidak boleh ditiru karena akan membuat kita terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak sehat ya, dan dapat mendekati zina. Dampak buruk pergaulan bebas. Pertama, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat, nasib menjadi tidak jelas, mengakibatkan kefakiran, siksaan di neraka, dan menghilangkan wibawa. Ya, di situ siapa sih yang mau kena dampak itu? Kan pastinya kita juga tidak. Oleh karena itu, kita harus sebisa mungkin untuk tidak masuk ke dalam pergaulan bebas ini. Contoh menjauhi perbuatan zina. Yang pertama, memperkuat pendidikan agama. Ya, pastinya karena agama, dan apapun agama itu pasti mengajarkan kita untuk berbuat baik. Tidak mungkin mengajarkan untuk berbuat yang buruk. Membentuk karakter yang positif. Pastinya kita harus
membentuk karakter kita untuk menjadi sesuatu karakter yang positif agar tidak melakukan perbuatan yang aneh-aneh. Memilih teman, ya sangat, karena teman dapat memengaruhi kita. Oleh karena itu kita harus bisa memilih teman yang benar-benar menurut kita dapat membawa kita ke arah yang benar. Mempererat hubungan orang tua dan anak, ya pastinya, karena orang tua siapapun pasti ingin anaknya itu menjadi anak yang baik sekali. Oleh karena itu orang tua pasti mengajarkan kita, memberi nasihat untuk ke masa depannya kita bagaimana. Menghindari lingkungan yang tidak kondusif, ya lingkungan itu terdiri dari beberapa orang, banyak orang yang baik, yang bagaimana, dan yang buruk pasti ada. Ya contohnya yang buruk yang pendidikannya kurang, yang bagaimana yang kurang bimbingan, yaitu pasti akan mendapatkan dampak yang buruk jika kita mendekatinya. Mengisi waktu luang ini kita harus mengisi dengan benar-benar hal yang positif. Jika kita sudah melakukan hal kewajiban, mestinya kita mendapatkan waktu luang tersebut. Ya kita bisa mengisi waktu luang tersebut dengan menambah wawasan melalui belajar dengan guru, membaca Quran, beribadah, ya dan yang lainnya. Memperluas pengetahuan, betul sekali, untuk memperluas pastinya pengetahuan itu kan sangat kita pentingkan untuk masa depan kita sendiri. Memperbaiki komunikasi dengan keluarga, ya kita harus memperbaiki komunikasi dengan keluarga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Memakai pakaian yang sesuai menurut agama, ya betul, karena jika kita tidak memakai pakaian yang tidak sesuai, pastinya akan mengundang hal-hal yang tidak diinginkan. Penampilan yang baik menurut Islam terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26. Ya bani ada makod anjalna alaikum libasan yuwari sauatikum waris. Artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Hikmah mengharamkan pergaulan bebas. Pertama, mendapatkan pertolongan, kerahmatan, dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, tidak mencemarkan nama baik pribadi maupun keluarga. Mendatangkan banyak pahala karena kita mampu menahan untuk tidak terjerumus dalam perzinahan. Ya, betul. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat adil untuk kita semua, untuk makhluk-makhluknya. Jika kita berbuat positif, berbuat yang baik, dan pastinya Allah memberikan balasannya, yaitu dengan balasan yang setimpal, yang seadil-adilnya. Oleh karena itu, tetaplah berbuat positif, jauhi perbuatan negatif, karena itu dapat membuat kita ke arah yang tidak benar. Jika kita terus berbuat positif, pastinya kita akan hidup dengan tenang, damai, dan tentram. Terima kasih. Saya Rasul Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.